Oke, kembali di MasterChef Masterclass Ramadan bersama saya Chef Master Juna dan Priscil. Jika tadi kita sudah membuat siomay udang ayam, kali ini kita akan memberikan tips, yaitu cara membuat kaldu. Tentunya ibu-ibu di sini tahu apa itu kaldu. Menurut saya kaldu itu rebusan air daging. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Jadi kaldu itu adalah penyedap rasa untuk sebuah masakan yang secara alami. Kurang lebih tekniknya itu seperti merebus tulang apa intisari dari binatang tersebut. Kita langsung aja deh peragakan, ya. Dan ini. Oke, di sini terdapat mirepoix ya. Mirepoix itu gabungan antara wortel, bawang bombay, dan daun seledri. Kali ini tidak perlu banyak-banyak karena kita hanya mempunyai kurang lebih ini mungkin 1 kilo tulang ayam. Juga dengan bawang bombay, kita tidak perlu memotongnya kecil-kecil. Jadi 6 potongan dalam satu bagian, setengahnya lagi 6 lagi. Saya biasanya menyebut potongan 12. Oke, terus kita mendapatkan seleri atau daun seledri. Kita akan memanaskan minyak. Masukkan minyaknya kurang lebih 2 sendok makan ya. Nanti setelah panas, kita masukkan mirepoix tersebut. Cuman kita mesti jaga ya. Jadi kita tidak mau membuatnya menjadi matang. Jadi kita hanya membuatnya menjadi lunak. Dan apa yang kita sebut caramelize bagian outside-nya. Jadi sugar content apa kandungan gulanya keluar sedikit. Jadi warnanya sedikit kecoklatan, kehitaman sedikit. Tapi jangan sampai gosong. Ya. Oke. Emang susah ya triknya di situ. Yuk. Oke, ini udah Langsung. panas ya Yuk, minyaknya. silakan. Bisa. Langsung aja. Mulai. Kita masukin bawang bombaynya, selerinya, seledrinya, masukin wortelnya. Oke. Jangan sampai gosong, tapi dianya sampai apa ya, kayak wangi dan lembek gitu. Kayak gosong nanti dimarahin nih. Ini sangat gampang ya dibuat di rumah karena wortel, daun seledri dengan bawang bombay kan hampir selalu ada di rumah. Dan kalau tidak salah kononnya dulu itu sengaja dibuat yang diciptakan yang namanya mirepoix itu karena takut barang-barang tersebut menjadi rusak gitu karena tidak dipakai. Jadi dipakai untuk membuat kaldu sebagai pengharumnya juga. Yuk kita masukkan berikutnya aromatik. Aromatik di sini kita cari herbs yang tidak juga terlalu kuat flavornya. Jadi seperti daun thyme dengan parsley. Ya. Ya. Di sini akan mulai tambah tercium aromanya ya. Chef, aku mau nanya dong, untuk buat kaldu itu ayam kampung atau ayam biasa? Nah, Ibu namanya siapa, Bu? Intan. Ibu Intan. Oke, di sini ada yang kita sebut catch 22 ya. Jadi nggak ada yang salah sih sebenarnya. Mau ayam kampung atau ayam negeri. Biasa, Ya. Karena mungkin untuk masakan Indonesia dan jumlahnya sedikit dimasak, kita mau membuat kaldunya dengan ayam kampung. Tapi jujur aja, saya sendiri masih susah untuk mendapatkan tulang atau rongkong ayam kampung dengan jumlah yang banyak. Itu susah sekali lah. Jadi kalau menggunakannya sebagai seperti untuk di restoran dan lain sebagainya, kita menggunakan tulang ayam negeri karena ya. lebih gampang dicari. Tapi sebenarnya rasanya sih mungkin secara logika ayam kampung lebih masuk untuk masakan Indonesia tradisional, sementara ayam negeri lebih merata ya, bisa kemana-mana gitu. Oh. Yuk, oke. Udah ya. Bisa dicium coba aromatiknya, Banget. bisa berasa. Nah, di sini kita masukkan tulang ayamnya. Dan ingat, kita mencari kaldu putih ya. Berarti kaldu ayam
yang tanpa kita bikin proses mencoklatkan apa mengkaramelize tulangnya. Jadi begitu kita masukkan tulang ayam tersebut, di tongseng sedikit aja, diaduk sedikit, langsung kita masukkan airnya. Ya. Dan ingat selalu dalam proses memasak gunakanlah air dingin. Jangan pernah menggunakan air panas. Ya. Airnya dimasukin setelah tadi udah ditumis wangi banget. Kita masukin airnya kurang lebih berapa ya? Satu setengah liter. Untuk ini mungkin 1,5 liter cukup. Oke, jadi di sini kita tinggal menunggu sampai yang namanya proses untuk memboiling, mendidih. Nama saya Nevi. Idealnya tuh kalau bikin kaldu ayam tuh sebaiknya berapa lama ya? Maksudnya untuk waktu perebusannya itu? Proses perebusannya, kalau saya pribadi mungkin untuk sebesar ini, sebanyak ini, 1,5 liter air, mungkin kita setelah proses ini mencapai titik mendidih, boiling, kita mulai skim, dimana kita menghilangkan kotoran-kotoran yang menggumpal di atas yang berupa busa-busa tersebut. Ya, setelah kita skim, bersihkan, kita kecilkan apinya sampai yang kita dapatkan titik simmer. Setelah mendapatkan api yang pas dan mulai simmer, untuk 1,5 liter mungkin 20 menit idealnya. Ya, jadi mendapatkan sarinya benar-benar yang baik, dan jangan lupa sekali-sekali tetap di skim. Ya. Wah, ini udah mulai mendidih ya, Chef. Ya. Kita mau skim ya? Skim, terus apinya dikecilkan. Supaya dia kecilkan apinya. Kita simmer kurang lebih, seperti saya bilang tadi, 20 menit. Ya. Oke. Penonton studio dan pemirsa di rumah, inilah kaldu alami yang bisa kita buat secara simpel dan selalu menjadi penyedap hidangan.